Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat. Nama saya Dut Arbasyah. Nama saya Edi Minsa. Saya sendiri Raka Kusuma Majayu. Ya, di sini saya berempat. Teman-teman saya ini mau berbicara tentang penilaian sikap siswa terhadap guru dan lingkungan sekitarnya. Untuk waktu, langsung saja. Menurut Mas Duta, bagaimana pandangan Mas Duta penilaian sikap terhadap siswa? Penilaian sikap terhadap siswa itu sangat penting sih bagi saya. Sepenting apa? Penting banget karena disitulah kita tahu bahwa siswa itu bisa menghormati orang yang lebih tua dari dia, baik dari sekolah, Bagi sekolahan, masyarakat maupun di rumah, kepada orang tuanya tentunya. udah itu aja untuk Mas Duta. Terus menurut tadi Menurut jadi Dan menurut saya gini ya, berjalan. cara menilai sikap seorang olahraga itu menurut saya penting gitu. Karena kalau bagi saya sendiri sih, menurut saya kalau bisa masuk buat yang lainnya, bagi saya adalah attitude is number one, gitu kan. Karena attitude itu bagus, gitu kan. Akademiknya buruk, kita bisa berubah dengan akademik, gitu kan. Tapi kalau dia mempunyai akademik yang bagus tapi attitude yang buruk, itu yang susah, gitu kan. Tapi bagaimana ketika kita guru olahraga, ketika kita misal di SMA, gitu kan. SD SMP mungkin mohon maaf tidak diajarkan attitude, gitu kan. Dia cuma bisa masih bermain. ya masih bisa bermasalah sama mereka, gitu kan. Tapi attitude-nya buruk tapi akademiknya bagus, kita kalau misal di tingkat sekolah menengah ke atas ya kita harus bisa berubah, gitu kan. Itu emang udah tugas seorang guru menurut saya. Terus juga harus ada batasannya, gitu kan. Antara guru dan murid itu juga harus ada batasan, cara menghormatinya gimana, gitu kan. Bagaimana guru pun juga harus tahu bagaimana memuridkan seorang murid, gitu kan. Jangan cuma murid yang menggurukan seorang guru, gitu kan. Tapi bagaimana guru olahraga juga memuridkan seorang murid, gitu kan. Dengan cara gimana menurut saya? Bagaimana kita tanamkan pada diri kita sendiri dahulu. Kita juga harus disiplin, gitu kan. Kita juga harus taat, maksudnya kita juga harus bisa memberikan contoh dulu kepada diri kita sebelum kita memberikan pengarahan attitude kepada seorang guru kita, gitu kan. Itu mungkin sedikit saya bisa, mungkin Mas Kakak. Mungkin pendapat saya attitude yang itu penilaian sikap ya dari seorang siswa kepada guru dan lingkungan sekitar itu emang harus tujuan utama karena itu pengaruh besarnya itu buat kedepannya seorang murid itu, karena percuma dia itu di lingkungan dunia kerja punya akademik yang baik tapi tidak punya attitude, karena dia dianggap oleh lingkungan sekitar ini ngapain sih, kok nggak sumeh sama orang sekitar gini. Kalau attitude yang diasah terlebih dahulu, dia kan bisa belajar sambil attitude-nya lebih baik, malah lebih bagus, karena nanti attitude dari awal kita latih gini itu, karena attitude latihnya itu lebih sulit daripada akademik itu harus lebih intens dan terus menerus, itu gampang kalau akademik. Kalau attitude harus gimana ya, susah ngejalaninya buat ngetrit itu si murid itu biar lebih attitude-nya lebih baik gini itu sih. Kan saya menyimpulkan dari ketiga teman saya ini, number one mesti attitude. Paling utama itu. Bagaimana cara anda semua ini menerapkan attitude kepada siswa itu? Bagaimana caranya? Kan nggak semuanya murid memiliki attitude yang baik loh.
semisal ketika pelajaran olahraga nggak mungkin, tahu sendiri pelajaran olahraga akeh yang celanakan, banyak yang celanakan, gitu. Ya. Nah, kita calon guru olahraga ini gimana caranya mentreatment untuk menjadikan attitude siswa itu baik. Pak, menurut Mas Duta, benar? Ini agar siswanya Memiliki attitude yang memiliki baik. sikap yang baik. Ya kan orang tua menitipkan siswa ke sekolah. Di apa ya? Di samping itu kan siswa juga kan di samping itu kan nggak, kalau di sekolah kan siswa di sekolah kan sama otomatis sama gurunya ya kan. Menurut Mas Duta, Ya. cara bagaimana seorang guru olahraga memberikan attitude yang baik? Caramu sendiri, prinsipmu membuat attitude. Ya mungkin melalui pendekatan ya Mas ya. Pendekatan. Nah, Pendekatannya pendekatan kayak di sekolah, misal kayak dari yang gimana ya, nggak langsung semua sih, nggak semua mahasiswa dikumpulin saat waktu pelajaran. Ya bisa sih, bisa juga sih melalui kita ngomong, harus ngomongin siswane itu siswa harus mempunyai sopan santun terhadap siapa saja agar nanti kedepannya walau nggak di tempat sekolah juga sih, misal nanti kalau udah besar udah bekerja kan harus mempunyai attitude yang baik ya. Agar orang tahu, oh dia baik orangnya. ayo. Kan ini yang Coba yang ditanyain kamu tangkap kita ngajarin attitude kepada murid. Caranya itu agar Ya itu gimana? pendekatan diomongin. Pendekatan gimana? Pendekatan langsung habis dekat langsung ditembak apa gimana? Kan Betul. harus lebih jelas kan ini Betul. didengarkan oleh banyak Kalangan. orang, lebih jutaan viewers. Mungkin dengan pendekatan berbagai macam karakter. Berarti memahami karakter siswa Karakter masing-masing. masing-masing. Gak semua siswa karakternya di sekolah bisa dirangkul loh. Iya. Kan nggak mungkin semua siswa di sekolah bisa luluh ada kita guru. Nggak kemungkinan besar nongkrong juga bisa loh. Izin Iya. tambahan Mas Topik mungkin Ya. biar Mas Duta lebih lancar menjawabnya. Ya. Kan tadi udah dijawab dari Bung Dandi nih. Kita itu nggak bisa cuman ngandani murid kreatif ini kamu tuh ini. Kita harus mencontohkan ke depan muridnya biar bapak ini nggak cuman ngomongan doang. Dia tuh kalau mau ngelakuin hal apapun dia mau gimana ya, ngeremehin kita tuh enggak deh. Orang bapaknya Pak Dani aja baik, attitude-nya juga Paham. ya kan. Berarti lebih utama kita memperbaiki diri sendiri dulu, melihatkan pada mereka tanpa mengetahui, Ya. tanpa memberitahu. Ya. Paham nggak? Ya. Tindakan dulu aja. Ya loh. Kayak semisal Dandi jadi guru olahraga nih di Batik 2. Ya, Min. Kan mesti punya senior Ya. guru dong. Ya. Nah, attitude-nya itu mungkin bisa dilihatkan pada siswanya. Mungkin Ya. gitu loh yang Ya. maksud saya simpulkan dari pertanyaan semuanya. Number one tetap attitude Ya. untuk pendidikan. Yang kedua, pendekatan itu perlu buat siswa dan guru agar terjalinnya hubungan yang sangat baik pada siswa dan guru. Dan ketika di zaman seperti ini, attitude juga sangat penting. Soalnya gadget sudah mempengaruhi pola pikir seorang siswa. Nah, dari situ kita juga berikan kontrol kepada mereka untuk membatasi, yang ini bisa digunakan, ya digunakan. Kalau sekiranya nggak bisa, kita kontrol. Terima kasih buat teman-teman saya sudah mau bicara tentang Oke, Thank you untuk sharingnya kali ini. pesan dari saya ya.
stay safe, jaga kesehatan ya. Semoga COVID cepat selesai, semoga semua tetap lancar, kita bisa melakukan aktivitas kembali. Amin. Terima kasih untuk Sekian dari saya dan teman-teman saya. Ada kurangnya, ada salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.